Ini yang tante lihat ya, gitu. Kakak boleh percaya, boleh enggak, terserah. Tadi malam rumah kita dikelilingin ular. Hah, maksudnya? Responku bingung tuh di situ. Gimana ya kak? Kayak ada ular sebesar paha tante ngelilingin rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Yes. Selamat pagi, siang, sore teman Kliwon yang sekarang sedang menyaksikan PMK ya di YouTube channelnya Padepokan Malam Kliwon. Yoi. Semoga sehat selalu, semoga murah rezeki, semoga dijauhkan dari penyakit dan Amin. diselesaikan semua masalah-masalahnya ya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke cerita kiriman dari teman Kliwon, kita berdua mau mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman Kliwon yang sudah setia mendengarkan kita. Dan akhirnya PMK jadi salah satu top horror podcast. Ya. Top horror podcast of the year 2023. Betul. Kemarin kalau teman-teman lihat di RCTI ya, kita live. Terus ada juga videonya perjalanan malam Kliwon di sebelum ini. Yes. Oke. Thank you banget. Terima kasih sekali lagi ya. Penghujung tahun nih, mudah-mudahan semuanya bisa happy terus ya. Amin. Oke, kita langsung bacain aja kali. Yuk. Ya. Di cerita pertama di edisi kali ini datangnya dari mana nih? Wah, gak disebutkan. Belum, mungkin di tengah ininya, di tengah ceritanya ya. Oke. Halo, malam Mas Bimo dan Bang Danu. Sebut saja nama aku Sari. Oke, ini preambulnya dia. Oke. Ini aku coba ceritain satu cerita aja tapi lumayan panjang. Wah, ini lickers nih soalnya nih. Panjang tuh menjilatnya tuh di. Tapi kemarin-kemarin hampir tiap saat aku dengerin PMK, kadang diam konsen dengerin, kadang ngakak. Gak apa-apa ya. Yang penting ceritanya sudah dibacakan nih. Oke. Mbak Sari, inisial ya. Oke, kita mulai ceritanya. Hidup aku nih pindah-pindah. Tapi aku mau ceritain pas aku masih kecil. Mungkin sekitar tahun 2000-an atau 2001 lah lebih tepatnya. Aku asal dari Jawa Tengah. Mama papaku itu asli Jawa Tengah dan ketemu pas kuliah di Jogja. Aku anak pertama dari 3 bersaudara yang jaraknya lumayan deket-deket. 3 tahun. Semuanya tuh 3 tahun jaraknya. Mungkin karena itu dulu kalau aku weekend dari TKB tuh selalu diantar atau dijemput buat tinggal sama tanteku di Cijantung. Lah, tetangga saya nih. Karena omnya tugas di sana dulu. Oke, Gitu, baik. tugas di Cijantung ya. Ya salah satu korps angkatan darat berarti nih. Aku deket banget sama tanteku ini. Sebut saja tantenya nih namanya Tante Rini lah di sini ya. Karena dulu mama lahirin aku pas masih kuliah. Jadi tanteku juga ikut ngasuh di Jogja. Oke, ini disclaimer karena dulu mama lahirin aku pas masih kuliah lagi gitu. Mungkin melanjutkan kuliah gitu ya, mungkin. Pas mamaku ikut papaku kerja di Jakarta, tanteku dapat kerja juga di Jakarta dan tinggal sama kami. Waktu umurku 5 tahun, tanteku nikah dan kayak aku bilang di atas, aku pas weekend selalu tinggal di tempat tanteku ini. Jadi beneran Mbak Sari ini deket banget sama tantenya nih, diasuh, dirawat sama tantenya. Keluarga kami, keluarga Jawa yang percaya ada kehidupan lain yang berdampingan dengan kita, tapi tidak mengimani kejawen. Kalau cerita dari mama dan tanteku pas kecil, aku lumayan sensitif. Kayak sering lihat atau nunjuk sesuatu yang tak kasat mata. Mama dan tanteku juga sensitif. Mungkin turunan dari bapaknya atau eyang kakungku yang asli Temanggung. Aku ingat beberapa ingatan masa kecil tentang eyangku.
Karena Eyang meninggal waktu umurku tuh 5 tahun, 2 hari setelah tanteku nikah di tahun 1997. Setelah Eyangku meninggal, ternyata ada beberapa pusaka Eyang yang berupa keris. Keluarga menduga keris itu ada, dalam tanda kutip, isinya. Karena saat dulu mereka kecil, keris-keris Eyang yang ada tuh, keris-keris Eyang ada yang tiba-tiba muncul, terikat di pohon mangga rumah dinas atau bahkan berpindah sendiri. Entahlah. Dan karena anak-anaknya gak ada yang tahu cara merawat, akhirnya kata mamaku keris-keris itu dititipin aja ke Kuncen di Temanggung. Keris itu harus dititipkan karena ada ritual memandikan keris di tanggal-tanggal tertentu atau menyiapkan sajen. Aku kurang paham lah. Sekitar tahun 2000, keluarga dapat kabar dari Kuncen bahwa ada satu keris Eyang yang katanya harus dibawa. Kuncen tersebut dapat mimpi atau bagaimana lah, aku kurang jelas. Hanya instruksinya tolong ke Temanggung dan berkata, keris ini turun-temurun, harus dipegang oleh anak kedua, 4, 6 atau kelipatan genap. Nah, FYI, Eyangku ini anak kedua. Akhirnya oleh padeku yang domisilinya di Jogja, keris itu diambil ke Temanggung. Gak berapa lama, Kuncen itu menghubungi lagi dan berkata, keris itu salah pegang. Bukan Ari yang harus ngurusi. Jadi Ari ini inisial lah, nama Pak Deku. Samaran. Ya, sorry, samaran. Keluarga mama pun bingung, karena Pak De Ari anak kedua dan anak lelaki mbarep. Gak lama dari situ, Eyang putriku bilang, mungkin ini hitungan anak lahir. Mas Ari itu anak ketiga. Usut punya usut, ada 2 putra Eyangku yang lahir dan meninggal. Satu saat baru lahir dan satunya 2 bulan setelah lahir. Meninggal karena sakit. Anak yang meninggal itu nomor 1 dan 4. Sedangkan Pak De Ari itu anak nomor 3. Setelah rembukan, anak nomor 2 itu adalah Budeku. Kita sebut saja Bude Tuti. Nah, gak bisa mengambil nih Bude Tuti karena tinggal di Sumatera dan kerjanya tuh mobile. Akhirnya diputuskan Tante Rini yang memegang karena urutan lahirnya tuh 6. Keris dibawa ke Jakarta. Cerita Tante Rini saat itu bingung lah ceritanya, karena gak pernah ngurusin kayak begini. Mamaku bersaudara memang menghabiskan masa kecil di Jawa Barat dan tidak diajarkan atau ditunjukkan oleh Eyang Kakung masalah kejawen. Akhirnya Tante Rini letakkan keris itu di kantor. Entah kenapa, Tante ngerasa malas kalau harus menjelaskan sama omku yang ibadahnya lumayan taat masalah keris-keris seperti itu. Keris dibawa oleh Tante Rini ke kantor dan diletakkan di laci bawah meja kantor. Keesokan harinya, kantor gempar karena cerita security. Lebih tepatnya security yang jaga malam. Malam itu kantor berisik, seperti ada maling, dan ada suara-suara keras dari dalam kantor. Saat diperiksa ke dalam, kantor baik-baik aja, dan suara itu hilang. Kejadian berulang 3 kali sampai pagi. Mendengar itu, Tante Rini batin, ini kayaknya ulah keris gue nih. Tapi tidak mengatakan apa-apa dan memindahkan keris ke tempat lebih tinggi dan posisinya diberdirikan. Mengingat posisi sebelumnya tuh tergeletak di laci bawah. Malamnya, security cerita lagi kalau kantor semalam gempa. Dia sampai lari-lari dan bingung karena dia jaga di kantor bagian depan dan ngerasa lindu atau gempa lah ya, yang lumayan kencang. Tapi saat lari keluar, orang bilang gak ada apa-apa. Akhirnya Tante Rini gak enak hati sama security kantor dan merasa bersalah. Keris dibawa pulang ke rumah secara diam-diam dan ditaruh di atas lemari pakaian.
Malam pertama aman. Malam kedua, barulah ada kejadian yang cukup teringat di memoriku. Saat itu aku sedikit ingat ceritanya hari Sabtu malam minggu tuh. Karena aku jadwal nginep di rumah tante. Setelah capek privat renang di Tirta Yuda dan makan malam, wah kolam renang gua nih. Kami tidur di satu kamar besar. Om, tante, aku dan adik kandungku yang nomor 2. Dan ada satu sepupuku yang masih sekitar umur 3 tahun. Malam itu tidurku gelisah seperti gak bisa nyenyak. Subuhnya aku turun dan bertemu Tante Rini di bawah yang mukanya lemes sekali. Tante Rini bertanya, "Kak, kakak semalam bangun gak?" Lalu aku jawab, "Enggak, tapi ya gak nyenyak tidur aku." Tanteku bilang, "Kak, semalam ada gempa." Tante kebangun kaget dan ngebangunin Om. Sempat lihat keluar dan gak ada yang aneh. Dan gak ada yang aneh, kayak pohon goyang apa rumah lain yang goyang. Makanya gak bangunin kalian. Oke. Aku mulai sadar ada yang aneh nih. "Terus tante gimana? Ini yang tante lihat ya," gitu. "Kakak boleh percaya, boleh enggak, terserah. Tadi malam rumah kita dikelilingin ular." "Hah, maksudnya?" Responku bingung tuh di situ. "Gimana ya kak? Kayak ada ular sebesar paha tante ngelilingin rumah. Jadi rumah kita misah dari rumah tetangga dan gak nempel ke tanah. Karena ada badan ular itu juga. Malam kan gelap, tapi ularnya tuh kayak nyala. Apa ya, warnanya tuh beda, kayak bersinar." Aku diam membayangkan. Kalau Mas Bimo dan Bang Danu tahu, rumah prajurit itu kan nempel-nempel tembok ya. Iya. Kebetulan pas itu omku pangkatnya kapten dan rumahnya dapat yang tingkat 2. Aku gak kebayang itu ular ngelilingin rumah gimana bentuknya. "Ini karena keris eyang ya tante?" "Kayaknya." "Kakak pernah lihat kan?" Kerisnya maksudnya ya. "Belum sih Tan, tapi emang isinya ular." Akhirnya aku ikut tanteku ke kamar pojok yang biasanya ditempati Eyang Putri kalau ke Jakarta. Dari atas lemari diambil bungkusan kain putih yang di dalamnya ada sarung bludru merah. Di dalamnya lagi ada keris dengan gagang kayu coklat gelap. Tempat keris itu kuning mengkilat dengan ukiran ular memanjang ke bawah. Warna keris dalamnya tuh juga kuning mengkilat dengan lekukan-lekukan yang aku gak ingat ada berapa. Karena aku merasakan gemetar, entah masih ngantuk atau apalah energinya. Lalu aku bilang aja, "Masukin aja tante, aku gak kuat." Cerita tante ini lagi nih. Om dan tante lari ke depan dan melihat fenomena itu. Tante sempat masuk ke rumah dan mengambil keris. Kemudian mereka berzikir dan berdoa khusyuk, lalu membuka keris tersebut. Gak lama, kata Tante Rini, sekitar 15 menit, ular itu menghilang perlahan. Oke, jadi saat di kejadian ada ular itu langsung zikir tuh berarti ya. Habis itu nggak selang lama hilang. Wah, ngeri nih. Minggu depannya Tante Rini izin kerja dan pulang ke Temanggung. Entah apa ritual atau bagaimana caranya, keris itu dititipkan kembali ke kuncen keluarga. Tante cerita semua kejadian yang ada dan kuncen itu berkata, "Mbak, mungkin karena dia berada di tempat tertutup, makanya marah di kantor. Kalau yang di rumah, dia mau menunjukkan wujudnya. Dan dia melindungi rumah sampean, Mbak." "Mboten nopo-nopo, Pak," kata tanteku. "Biar keris ini di sini aja udah. Saya nggak bisa ngerawatnya." Aku nggak tahu lagi kelanjutan cerita pusaka eyangku karena kami kalau ke Temanggung hanya ke makam eyang. Mungkin sudah punya tuan baru atau bagaimana, walau alam.
Cerita ini nggak akan aku lupain karena kejadian itu nyata dan bukan satu orang yang terlibat atau merasakan. Sekian cerita dari aku, maaf kalau kurang seram dan kepanjangan. Sukses terus PMK. Amin. Terima kasih Kak Sari. Ini nama samaran ya. Cerita tentang keris dari keturunan eyangnya berarti ya. Peninggalan eyangnya. Berarti yang megang itu terakhir tuh Tante Rini yang diminta untuk menjaga ibaratnya. Ya karena kan budenya di Sumatera tuh. Yang anak keempat ya. Ya. Nah akhirnya anak keenam nih yang Anak megang. keenam. Tante Rini punya suami yang nggak percaya. Maksudnya yang religius lah. Ya. Religius. Makanya si Tante Rini ini nggak berani bawa kerisnya pulang ke rumah. Ya tuh nggak boleh sih. Iya kan? Katanya pantangan juga tuh. Lu nggak di rumah gitu malah dibawa ke. Taruh di kantor. Iya. Security-nya kojok-kojok. Security merasa gempa lokal. Iya kan? Waduh. Apa kuy, Jon? Apa kuy? Apa kuy, Jon? Oh, lampu. Oh, kaget aku. Kaget. Kirain kena. Ada gempa lokal di sini. Oke, lanjut. Kan gitu. Mas security. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Mas? Gempa dirasain sendiri. Kameranya berubah-ubah tuh. Mas nih. Kenapa, Mas? Aduh. Iya, akhirnya dibawa pulang. Ya kan? Kerisnya dibawa pulang. Terus di malam itu berasa kayak gempa juga ya berarti ya. Tapi ternyata dikelilingin ular. Iya, si gempa yang dirasakan sama orang-orang di dalam itu ternyata karena rumahnya itu kalau lu punya penglihatan gaib lagi dililit sama ular yang gede banget berarti ya. Sebenarnya gedenya tuh sepaha tante. Paha tante semana sih, Le? Nah. Tantenya siapa? Itu dia, Pak. Kalau tantenya Flintstone, ya anggaplah segede paha kita ya. sebenarnya kecil, nggak gede. Kalau segede gini terus ngelilit rumah sampai ibaratnya goyang gitu. Panjang doang berarti itu. Ya segini gede sih. Ya. Dan ya kayak ular sanca gitu gue bayangin. Iya, Anaconda. sanca gede. Enggak lah. Anaconda gede Anaconda. banget, Pak. Anaconda di film lu nontonnya. ini yang loh. yang asli. Di Kayak Amazon. ular-ular yang hias yang kayak kuning, putih gitu-gitu. Oh, kalau itu mah kecil. Kalau udah segede gini mah Ya gede banget, lah. Le. Tapi kan gue kira Iya. tuh ular raksasa gitu Iya. loh, kayak Ngelilitin kayak rumah. naga gitu yang gue kira. Tapi maksudnya mereka beneran nggak si makhluk ini beneran nggak ingin ganggu ya. Cuma mau Menunjukkan Nih. eksistensinya kalau dia tuh menjaga. iya nih gue lindungin rumah lo gitu ya. Yang ditakutkan tantenya mungkin selain menjelaskan ke suaminya gitu ya. Gak tahu sih, gue takut ada benturan kan. Biasanya kalau rumah yang sudah bernuansa religi gitu ya, bukan bernuansa ya, yang sudah kuat akan religi dan agamanya gitu kan, pasti akan ada benturan tuh yang kayak gitu. Tadi tuh gue mikirnya begitu karena ada benturan energi. Kan maaf ya, biasanya bersinggungan begitu biasanya. Atau bisa juga si tante ini takut ulernya tuh masuk gitu. Loh, Warawiri gitu. tapi tadi yang menarik, tante dan omnya keluar untuk ngecek. Abis itu zikir, berarti ngeliat ya omnya. Ngeliat. Omnya ngeliat tuh akhirnya. Loh, kok bisa ada kayak gini? Ya oke. Si tantenya masuk lagi ke kamar kan, ngambil. Nih gara-gara ini. Dibuka, hilang. Tar dulu, ular Iya yang kan? di ini apa ular yang di luar? Ular yang di hilang. luar kan? Iya, Ular bukan yang di ular luar. yang di pahatan. Bukan ular yang di luar. Kerisnya berarti keren ya. Chris Martin yang keren. Viva La Vida kan? Krisyanto juga oke. Keren. Kupluknya. Respect, Om Chris. Iya nih. Salah satu penunggu keris terkuat nih yang ada di cerita PMK menurut gue ya. Dan yang unik, yang tidak biasa, yang biasanya kita bacakan gitu ya. Biasanya tuh
Jogja, Solo, dan Semarang ya kalau nggak salah. Ya, Apa? tapi Yang kalau apa? masalah keris gitu, tapi ini berasal dari Temanggung. Oh, udah neder. Terus, Nah, iya benar-benar. Biasanya itu Ya datang kan? dari Jogja, Solo atau Cirebon. Pokoknya yang daerah-daerah Cirebon ya. daerah-daerah atau kota yang punya background kesultanan atau kesunanan gitu ya. Tapi yang ini biasanya Temanggung. kuat. Nah, ini Temanggung nih unik. Oke, Dari Parakan nih berarti ini. apa tuh? Pattaya, Parakan Temanggung Raya. Wah, Parakan tuh kan daerah di Wonosobo, dekat Wonosobo gitu, penghasil salah satu penghasil tembakau tuh. Iya. Asli Temanggung, rumah teman gua belakangnya beneran bles gitu loh. Adem cuy, enak Banget Temanggung. asli, iya bener-bener. Dan di situ ada, nggak tahu masih ada nggak sih Safari Dharma Raya tuh poolnya OBL. Oh, nggak tahu. Ada tuh buat teman-teman Bismania tuh biasanya tahu. Oke, Mbak Sari, terima kasih banyak ceritanya ya. Semoga terus setia mendengarkan dan menonton PMK. Ya, kita ketemu di video berikutnya. Dadah.